Ini adalah teknik yang ketiga, mengukur impurity dengan classification error. Ya. Baik, nah sekarang setelah kita mendapatkan ukuran impurity dari setiap simpul, yang berikutnya adalah kita akan menggabungkan untuk melihat splitting mana yang paling baik. Kan kiri dan kanan, anak-anaknya kan banyak. Ya, anak-anaknya banyak, dan setiap simpul anak itu tadi, itu pasti punya nilai yang sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini dia punya nilai, ini pun dia punya nilai. Demikian juga kalau misalkan ada yang kedua, seperti ini juga punya nilai, ini punya nilai, ini punya nilai. Nah, bagaimana mengukur bahwa yang ini itu lebih baik daripada yang di sini atau sebaliknya? Maka kita harus mengukur ukuran Gini atau ukuran impurity untuk splitting atributnya ini. Jadi kita hitung untuk keseluruhannya berdasarkan data dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini punya nilai-nilai sendiri, ya. Ini juga punya nilai sendiri. Kita hitung keseluruhan untuk base splittingnya. Nah, misalkan kita menggunakan Gini, maka ukuran dari base splitting di sini itu sama dengan, kita sebut di sini Gini split, artinya Gini untuk variabel yang di sini, itu sama dengan jumlah data ini, ya, jumlah data dari setiap simpul. Jadi misalkan di simpul ini ada 5 datanya, yang di simpul sini ada 4 datanya, yang di sini ada 3 datanya. Berarti total data sebelum di split itu kan 9 tambah 3, ada 12 gitu ya. Nah, maka di sini NI per N itu sama dengan jumlah data yang di sini dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Dikalikan Gini yang ada di sini, atau nilai impurity yang ada di sini. Demikian juga kemudian ditambahkan, ini sumasi ya, mulai dari 1 sampai dengan jumlah splitnya. Jumlah splitnya. Jadi K ini apa? Jumlah partisinya atau anaknya. Berarti kalau yang di sini ada 4, ya berarti 4/12. Dikalikan berapa nilai yang ada di sini. Kemudian yang di sini, yang di anak yang ketiga ini berarti ya 3 per jumlah data keseluruhan, ya, dikalikan dengan nilai Gini atau nilai impurity yang ada di sini. Ya. Ini kita menggunakan contoh Gini. Ini tidak terbatas dengan Gini saja ya, sama cara menghitungnya kalau kita menggunakan entropi maupun menggunakan classification error. Nah ini ya. Nah setelah kita menghitung jenis split terbaik tadi, maka kita akan bertanya bagaimana menemukan base splittingnya, mana yang lebih baik. Nah, ini tadi kita sudah menghitung base splittingnya, ini kita sudah menghitung berapa nilai splitting indeksnya, ini juga kita sudah menghitung. Kemudian mana yang paling baik? Apakah yang lebih kecil atau yang lebih besar? Oke. Nah, maka ternyata kita perlu membandingkan gain. Gain itu dicari yang paling maksimum. Gain-nya kita cari yang paling maksimum. Di mana gain itu sama dengan ya, sebuah nilai sebelum di split, ya, sebut saja di sini adalah M0, dikurangi dengan nilai kemurnian setelah di split. Jadi gain itu adalah, saya ulangi, nilai ketidakmurnian sebelum di split dikurangi dengan nilai ketidakmurnian setelah di split. Nah, kita membandingkan gain antara setiap variabel splittingnya. Nah, misalkan ini kan dicari yang paling besar gainnya. Artinya apa?
Kalau ini saya abaikan, M0-nya M0-nya pasti kan tetap ya, mau di split dengan A, mau di split dengan B, maka kondisi awalnya kan tetap. Agar gainnya maksimal, berarti kan kita akan membandingkan antara M12 ini, yang setelah di split dengan A, dan setelah di split dengan B. Nah, agar gainnya maksimal, kan ini kita pilih yang sekecil-kecilnya. Karena M0 dikurangi dengan M12 dibandingkan dengan M0 dikurangi M34. Kalau M34-nya ini 2 misalkan, sedangkan di sini 5 gitu ya. Yang di sini misalkan 1, maka kan hasilnya akan lebih baik kalau yang ininya 1. Karena 5 dikurangi 1 dibandingkan dengan 5 dikurangi 2 pasti lebih baik 5 dikurangi 1. Sehingga tanpa kita menghitung gain-nya, tanpa kita memperdulikan nilai M0-nya, base splitting itu ditentukan berdasarkan ya nilai kemurnian setelah di split itu tadi dan dipilih yang paling kecil. Dipilih yang paling kecil. Artinya kita membandingkan antara setelah splitting itu tadi antara M12 dan M34 yang di split dengan menggunakan atribut A dan atribut B, kita pilih antara dua ini yang paling kecil. Ini. Jadi bagaimana menemukan base splittingnya adalah mencari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Dengan menggunakan ukuran Gini splitnya ini dipilih yang paling kecil. Baik, kita lihat di sini bagaimana menghitung keseluruhan. Ya, keseluruhan Gini index, misalkan di sini parent-nya ya. Kita punya data sebelum di split itu jumlah datanya ada 12. Nah, kemudian dari 12 ini di split menjadi 2 simpul, simpul N1 dan simpul N2. Ya, di mana simpul N1 ada 7, simpul N2 ada 5. Sehingga pasti totalnya kembali ke 12 ya. Di mana distribusi untuk N1 52, distribusi N2 14. Ya. Maka ini untuk menghitung Gini splitnya kita harus menghitung masing-masing dulu. Nah, N1 berapa? Ini N1 dengan cara yang tadi. N2-nya berapa? Nah, setelah ketemu kita akan menghitung Gini untuk keseluruhan. Ya, Gini untuk keseluruhan di split dengan B itu adalah 7/12. Kenapa 7/12? Di sini adalah 7. Total sebelum di split adalah 12. Dikalikan dengan 0,194 ini. Ya. Kemudian 5/12 yang di sini. Ditambah, jangan lupa. Ya, dikalikan dengan nilai Gini yang di sini. Jadi ketemu di sini nilai Gini-nya adalah 0,333. Nah, kondisi seperti ini berarti nilai gain-nya itu adalah setengah dikurangi dengan 0,33. Ini untuk menghitung keseluruhannya. Baik, nah sekarang untuk membandingkan kalau kita mempunyai perhitungan ya, misalkan kita ingin membandingkan antara multi-way dan two-way, ya, two-way split gitu ya. Multi-way split dan two-way split untuk data yang punya 3 nilai. Atributnya namanya car type. Dia punya 3 nilai variabel, family, sports, and luxury. Nah, ini kalau menggunakan multi-way kan masing-masing ya. Jadi kalau multi-way itu maksudnya semuanya dibuat cabang gitu ya.
Nah, sekarang kalau two way ini kan bisa macam-macam kondisinya. Yang penting dia 2. Spot digabung dengan luxury, family, kemudian spot sendiri, family, luxury, atau bisa juga luxury sendiri, spot dan family digabung. Karena di sini bukan yang ordinal. Kalau yang nominal seperti ini, dia punya banyak kemungkinan. Nah, mana yang lebih baik? Apakah saya menggunakan multi-way atau two-way? Ini bisa dilihat dari hasilnya. Misalkan kalau dengan multi-way dia dapatnya seperti ini, Jaiminya. Sedangkan untuk two-way dia dapatnya seperti ini, 0,4 dan 0,419. Nah, kalau kita membandingkan semua mana yang paling baik, ya pasti yang ini yang paling baik. Karena dia yang paling kecil. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk atribut kontinu, saya di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan, kalau penanganan untuk atribut kontinu, salah satunya bisa diskretisasi dulu, atau kita menghitung, mencari nilai batas tertentu, ya, sebuah nilai tertentu, gitu ya. Misalkan V, yang nanti akan membatasi 2, ini menjadi binary split, ya. Ini untuk yang binary decision. Nah, kemarin kan 80. Nah, kenapa 80 kan pertanyaannya? Kenapa kok tidak 95? Kenapa tidak 60? Nah, ternyata 80 ini atau kita sebut dengan partisi, ya, nilai splitting yang terbaik ini diperoleh dengan menggunakan perhitungan Jaini tadi. Ya. Jadi di sini caranya adalah mengurutkan dulu nilai atribut berdasarkan nilainya. Ini tadi kan nilainya misalkan ini ya nilainya. Nah, ini diurutkan dulu menjadi urutan 60 sampai dengan 220. Nah, kemudian di sini kita tentukan sebuah nilai yang kita sebut sebagai nilai split. Nah, split position atau nilai splitting. Nah, nilai splitting ini kita pilih yang antara nilai-nilai. Misalkan antara 60 dengan 70. Ya, 60 dengan 70 kita pilih satu nilai antaranya. Misalkan di sini 65. Kemudian 70 sampai 75 kita pilih satu nilai, 72. 75 sampai 85. Ini 80. Jadi dipilih yang tengah-tengahnya lah gampangnya gitu. Yang paling gampang gitu. 85 sampai 90, tengah-tengahnya 87 dan seterusnya. Nah, kalau yang kurang dari 60, pilih saja salah satu yang di bawahnya. Kemudian juga yang di sini kita pilih yang di atasnya. Nah, kemudian di sini nanti kita split berdasarkan nilai ini. Jadi ini nilai V-nya ya. Jadi kita hitung ini sebagai nilai V. Nah, jadi dibagi menjadi 2 kelas. Ini bagi menjadi 2 kelas, lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Jadi lebih kecil sama dengan 55. Ini kalau sorry ini salah ya. Taxable income. Nah, dan ini lebih besar dari 55. Ini kita bagi untuk masing-masing sesuai dengan kondisi ini. Contohnya yang ini ya, 55. Kemudian dicoba juga untuk yang 65. Dihitung lagi juga untuk yang 72, dihitung juga untuk yang 80, dihitung juga untuk yang 87, dihitung juga untuk yang 92, 97, dan seterusnya. Nah, kemudian dihitung masing-masing ini, dihitung Jaininya. Didapatkan Jaini yang dipilih sebenarnya adalah Jaini yang terkecil. Sehingga kalau yang kemarin itu 80 itu kurang tepat ya, kurang tepat meskipun tidak terlalu selisih jauh. Tapi yang paling baik, yang paling murni itu adalah kalau kita menggunakan Jaininya yang 97.
Harusnya, maka kesimpulannya bahwa kalau kita mau menggunakan splitting untuk yang taxable income binary, kita bisa gunakan ini taxable income dengan menggunakan batas yang 97. Itu lebih kecil sama dengan 97 dan lebih besar dari 97. Karena sesuai dengan perhitungan ini, dia yang paling murni dibandingkan dengan ukuran yang lainnya. Nah, ini cara menghitung Gini index untuk atribut kontinu. Oke, ini yang sama ya dengan untuk yang entropi, juga caranya sama. Ini gain rasio, splitting rasio, ini cara menghitungnya. Ya, ini perbandingan antara ketiga splitting kriteria tadi, entropi, Gini, dan misclassification error. Kalau untuk misclassification error ini, dia sifatnya lebih hard ya. Kalau yang ini lebih soft. Entropi dan Gini lebih soft. Memang yang paling banyak dipakai untuk metode-metode di dalam klasifikasi decision tree ini banyak menggunakan Gini. Meskipun di entropi ini juga digunakan juga, contohnya yang menggunakan adalah ID3 dan C4.5. Sedangkan untuk yang Gini ini lebih bersifat umum. Ini ya caranya untuk yang contoh perhitungan misclassification error versus Gini. Nggak perlu ya. Nah sekarang setelah kita mendapatkan variabel yang terbaik gitu ya, maka dalam proses Hunt algorithm, dari dalam proses induksi untuk membentuk pohon tadi, itu kapan berhentinya kan gitu ya. Pertanyaannya kapan kita berhenti? Jelas kondisi sempurna itu adalah kalau semuanya sudah tidak bisa di-split lagi. Jadi semuanya yang paling bawah itu sudah menjadi simpul daun. Jadi kalau sudah semuanya simpul daun, maka dia berhenti untuk melakukan splitting. Tuh, jadi berhenti kalau dia sudah terletak pada kelas yang sama, berarti semuanya sudah menjadi simpul daun. Ya. Bisa juga ada perhentian kedua adalah jika record-nya itu mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi kalau sudah tidak bisa di-split lagi dengan atributnya habis gitu ya. Jadi meskipun itu kita split lagi ya nanti hasilnya sama, nah itu ya sudah berhenti. Jadi meskipun masih belum sempurna gitulah namanya ya, belum semuanya homogen. Nah ini juga terjadi dengan menggunakan nilai threshold. Ini kita sebut dengan early termination atau penghentian awal. Jadi belum selesai tapi kita hentikan dengan menentukan jumlah minimum ya, jumlah minimum atau nilai threshold-nya yang masuk ke dalam simpul-simpul. Nah, kondisi ini digunakan untuk mencegah terjadinya overfitting. Jadi biasanya kalau kita mau membangun pohon itu ada misalkan ditentukan maksimum ketinggian gitu. Maksimum ketinggian pohon. Maksimum ketinggian pohon misalkan 2 ya. Berarti kalau sudah 2 meskipun yang di sini masih 2 berarti bagaimana ngitungnya? Kan 2. Ini masih ada, kemudian di sini misalkan seperti ini. Nah, ini ketinggiannya 2. Nah, misalkan di sini masih ada yang harus di-split lagi, ini berhenti. Ini yang kita sebut dengan penghentian awal. Jadi apapun kondisinya, apakah dia sudah terletak pada kelas yang sama atau tidak berhenti. Ini, ya, ini yang kondisi penghentian. Nah, sekarang kita akan coba contohnya
dengan menggunakan algoritma Han yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana proses pembentukan decision tree dengan menggunakan contoh di sini. Ya, misalkan kita punya data seperti ini. Jadi data ini mempunyai 1, 2, 3, 4 variabel. Jadi ada 4 variabel dan data ini digunakan untuk mengklasifikasikan person atau orang yang mempunyai sensitivitas mungkin ya terhadap paparan sinar matahari. Jadi di sini ada 2 kondisi klasifikasi, apakah dia terbakar gitu ya, kulitnya terbakar atau kena paparan sinar matahari ya, atau dia negatif ya. Nah, kondisi dia positif atau negatif ini ditentukan oleh 4 variabel ini tadi. Dilihat dari kondisi apa ini? Rambutnya. Kemudian tingginya, berat badannya, dan apakah dia menggunakan lotion atau tidak. Oke. Untuk kondisi rambut ini dibagi menjadi 3 nilai, blonde, brown, dan red. Sedangkan tinggi itu apakah dia tingginya average, tinggi sekali atau pendek. Kemudian kalau berat badannya itu ada apakah dia ringan, ya, sedang atau berat. Kemudian yang lotionnya hanya ada dua nilai, yaitu apakah dia menggunakan lotion atau tidak menggunakan lotion. Ini dataset yang akan kita gunakan untuk membentuk decision tree. Nah, langkah pertama kita kan akan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data. Jadi mula-mula ini kita akan kumpulkan semua data menjadi 1. Nah, kemudian kita cek dalam ke-8 data ini apakah dia terletak pada kelas yang sama. Kita lihat di sini jelas tidak ya, yang ada yang masuk ke positif, ada yang masuk ke negatif. Maka ini perlu di-split. Nah, splitnya kita menggunakan yang mana? Apakah hair, age, weight, atau lotion? Nah, untuk memilih ini kita harus menghitung ya ketidakmurnian dari setiap simpul kalau dipecah menggunakan hair, kalau dipecah menggunakan age, weight, dan lotion. Keempat-empatnya dihitung, kemudian dibandingkan. Ini. Kalau kita split dengan menggunakan hair ini kita menggunakan multi-way ya. Kita menggunakan multi-way saja yang gampang. Hair itu kan dipecah menjadi 3. Berarti kalau ini saya bagi menjadi 3, ini ada blonde, brown, dan red. Gitu ya. Totalnya ada 8. Ini masih begini ya. Nah, kita lihat. Yang masuk ke blonde itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Sebut saja di sini kalau saya beri nama nomor ya, 5, 6, 7, 8. Maka yang masuk, record yang masuk ke blonde itu ada 1, 2, 4, kemudian 8. Sedangkan yang masuk ke brown itu ada 3, 6, 7, sedangkan yang masuk ke red itu hanya 5. Perhatikan totalnya ini harus sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kita lihat antara 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang kita lihat hanya blonde saja. 1, 2, 4, dan 8. Ini yang masuk ke positif ada berapa? Yang masuk ke negatif ada berapa?
1 masuk ke positif, 2 masuk ke negatif, ya, kemudian 4 masuk ke positif, 8 masuk ke negatif. Ini artinya yang masuk kelas positif itu ada 2, yang masuk kelas negatif itu ada 2 juga. Ya. Kemudian yang brown, demikian juga yang brown. Kita lihat, yang brown itu adalah 3, 6, 7. 3 masuk kelas negatif, 6 masuk kelas negatif, 7 juga masuk kelas negatif. Maka di sini yang masuk kelas positif itu adalah 0, yang masuk kelas negatifnya adalah 3. Nah, yang red karena hanya 1 ya pasti. Nah, kita lihat di sini dia masuk kelas positif. Berarti positifnya 1, negatifnya 0. Nah, seperti ini. Ini cara menentukan itu tadi ya. Komposisi dari setiap kelas di dalam satu simpul, yang ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung Gini indeksnya. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, kita bisa hitung Gini indeksnya. Ya. Gini indeks yang blonde sudah pasti terdistribusi sempurna karena ada 2, pasti dia nilainya setengah. Yang ini karena dia terkumpul di satu kelas saja, pasti nilainya 0. Yang di sini juga 0. Nih, dari sini ya, nih ngitungnya ya. Saya langsung saja. Ini nanti kalau tidak jelas ditanyakan ya. Dari mana ini ya? Ini tadi yang saya jelaskan di awal untuk Gini indeksnya. Nah, karena yang blonde setengah, yang red 0, yang brown 0, maka Gini untuk hair, Gini total ya, Gini split, kita sebut dengan Gini split di sini untuk hair, berarti sama dengan yang blonde, ya ini ada 4 kan tadi, berarti 4/8 total keseluruhan, dikalikan setengah, ditambah dengan yang di sini itu adalah 1/8 dikalikan 0, ditambah dengan 3/8 dikalikan 8 dari mana? 8 ya total keseluruhan sebelum di split. Ya, sebelum di split dengan hair tadi kan totalnya ada 8. Maka dari sini kita dapatkan ini setengah-setengah kan? Setengah kali setengah hasilnya 1/4. Ditambah 0, ditambah 0. Maka hasilnya ketemunya 0,25. Nah ini cara menghitung Gini split dengan data real seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung juga berdasarkan age dan berdasarkan weight dan berdasarkan lotion. Caranya sama ya. Nah, dari situ kemudian kita hitung masing-masing. Nah, ternyata dengan age dia hasilnya 0,33, weight-nya 0,458, lotion-nya 0,3. Ini nggak saya jelaskan ya. Caranya sama. Nah, dari sini yang paling kecil apa? Yang paling kecil adalah 0,25. Maka pada splitting yang pertama itu kita menggunakan hair. Sehingga di sini kita dapatkan splitting pertamanya hair. Nah ini. Kemudian sama pada saat seperti saya menjelaskan Han algorithm, kita cek lagi setiap simpul tadi, apakah dia terletak pada kelas yang sama. Nah, karena yang red dan brown ini dia terletak pada kelas yang sama, maka dia sudah berhenti. Ya, yang red itu dia terletak pada kelas C0, ini kalau bingung C0-nya ini adalah sunburn atau positif tadi, sedangkan yang C1-nya ini adalah negatifnya ya, atau non. Sehingga ini karena dia sudah terletak pada kelas yang sama, ya sudah kita langsung rubah dia menjadi leaf.
dirubah menjadi leaf, ini juga dirubah menjadi. Nah, yang belum dirubah menjadi leaf adalah yang ini. Nah, maka ini perlu di-split. Nah, kita lihat yang masuk ke sini tadi adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi yang kita perhatikan sekarang hanya 1, berarti ini, 2, 4, dan 8. Yang sisanya tidak usah diperhatikan. Oke ya. Karena yang mau kita split adalah yang ini. Ini yang mau kita split. Nah, kita ulangi lagi cara yang seperti ini dengan memilih splitting atributnya itu adalah height, width, dan lotion. Hair nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi hair tidak bisa dipakai lagi, tapi kita akan membagi menjadi height, width, dan lotion. Nah, sekarang misalkan kita bagi dengan lotion dulu, lotion ya. Kita lihat datanya, lotion. Di sini kan, ini kita pecah 2, kan gitu. Ini maksudnya gitu. Jadi ini kita pecah 2 berdasarkan lotion yang gampang. Ya. Lotion itu ada ini ya, kondisinya yes dan no. Yang yes, kemudian yang di sini. Nah, berapa? Apa saja yang masuk ke yes dan apa saja yang masuk ke no di sini? Untuk yang 1, 2, 4, dan 8 saja. Yang masuk ke yes itu adalah 2 dan 4. Yang masuk ke yes itu adalah 2 dan 4. Sedangkan yang masuk ke no itu adalah 1 dan kebalik. 2 dan 8. Salah. 2 dan 8. Yang no adalah 1 dan 4. Ingat yang di split itu hanya 1, 2, 4, dan 8. Ya, 1, 2, 4, dan 8. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ya. Kita hitung juga di sini. 2 dan 8. 2 dan 8 yang masuk kelas 2 dan 8 ya. Berarti yang kita lihat 2 dan 8. 2 dan 8 yang masuk kelas positif itu tidak ada. 2 ini ya. Dan 8. Yang masuk kelas negatif ada 2. Yang positif itu 0. Yang negatif itu 2. Nah, kemudian 1, 4. 1, 4. Nah, yang positif 2, yang negatif 0. Positifnya 2, negatifnya. Begitu. Dan ini juga kita berlakukan untuk perhitungan yang hedge dan wedge. Ini saya memberikan contoh sampelnya untuk yang lotion saja. Nah, sehingga kondisi berikutnya adalah seperti ini. Kalau untuk hedge, wedge, dan lotion, ini hasilnya. Sehingga kalian paham kenapa di sini tadi 2, kenapa di sini 2. Cara ngitungnya ini tadi. Ya, cara ngitungnya adalah seperti ini. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 2002. Gini-nya karena di sini terdistribusi di satu kelas, ini pasti 0. Ini juga 0. Nah, sehingga total Gini lotion-nya itu adalah 0. Sedangkan wedge di sini 0, di sini setengah,
di sini setengah. Ya, di sini 0, 0, di sini setengah. Nah, kita dapatkan masing-masing hasilnya seperti ini. Nah, dari ketiga perbandingan ini, ternyata yang paling kecil itu adalah lotion. Sehingga ya, splitting yang kedua untuk membagi yang ini tadi, itu kita menggunakan yang terkecil tadi, yaitu lotion. Kita bagi, dia menjadi 2, ya kan? Yes dan no. Nah, dengan kondisi tadi yang yes, ini tadi kan, dia terletak pada kelas yang sama, yaitu yang negatif. Sedangkan yang no, dia terletak pada kelas yang sama, yaitu positif. Berhenti. Kenapa berhenti? Karena mereka sudah terletak pada kelas yang sama semuanya. Karena semuanya sudah tidak ada yang bisa di-split lagi, inilah hasil dari ya, decision tree yang terbaik ya, berdasarkan dataset yang di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi keuntungan untuk menggunakan klasifikasi decision tree itu apa? Pembangunannya dia tidak mahal, kemudian dia juga cepat untuk mengklasifikasikannya, mudah menginterpretasikan pohon dengan ukuran yang kecil. Nah, ini tapi nanti akan menjadi problem kalau datanya cukup besar. Kemudian akurasinya dapat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lain untuk dataset yang sederhana. Jadi kalau untuk decision tree ini memang basic ya, jadi basic ya. Dia memang cocok untuk dataset yang simple, ya, kecil. Ya. Nah ini contoh decision tree model, yaitu C4.5. Ini dia menggunakan konstruksi depth first sederhana. Ya, kemudian dia mengurutkan atribut kontinu di tiap simpulnya. Dia menggunakan yang teknik seperti tadi. Teknik kalau dia menggunakan simpul untuk yang atribut-atribut kontinu. Dikatakan di sini tidak cocok untuk database.